السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang dengan izinnya lah alhamdulillah pada saat ini, pada waktu yang berbahagia ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan mendengarkan tausiah yang penuh dengan hikmah. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan kultum singkat kali ini, kita ingin sama-sama merenungkan salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh ulama besar, salah satu ulama Nusantara, yaitu Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau asli orang Indonesia, beliau asli orang Banten. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu terdapat hadis di mana hadis ini bersumber dari Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau mendengarkan nasihatku yang telah Jibril berikan nasihat kepadaku? Tahukah engkau, wahai sahabat-sahabatku yang baik ini, malaikat Jibril pernah datang kepadaku dan memberikan nasihat kepadaku, dan nasihat ini akan saya sampaikan kepadamu, wahai sahabat-sahabatku. Maukah engkau mendengarkannya?" Apa kata sahabat-sahabat? "Tentu ya Rasul, aku mau mendengarkan nasihat-nasihat itu." Ini nasihat yang Rasulullah pada saat itu disampaikan kepada para sahabatnya. Hakikatnya nasihat itu untuk saya, untuk kita semua, untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nasihat yang telah malaikat Jibril berikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjelaskan, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hei Muhammad, kata malaikat Jibril, silahkan kau hidup sesukamu. Kau mau hidup kafir silahkan, kau mau hidup mukmin silahkan, kau mau maksiat silahkan, kau mau taat silahkan, silahkan sesukamu. Tapi ingat Muhammad, kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati Muhammad. Ini nasihat ini diberikan kepada kita. Kalau para sahabat saja pada saat itu ingin mendengarkan nasihat baginda Nabi, apalagi kita yang penuh dengan dosa. Apalagi kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, sebagai umatnya yang penuh dengan kemaksiatan. Tentu ingin sekali nasihat itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan kita hidup sesukamu, seolah-olah begitu. Silahkan kita saat ini kita hidup di dunia yang di muka bumi yang fana ini, mau sesuka apapun silahkan, kata Allah. Up to you.
Tafadhol, mangga. Bade rajin ibadah mangga, bade rajin ibadah mangga. Bade taat mangga, bade maksiat mangga. Tapi ingat hadirin, ingat. Fa innaka mayyitun, kita akan mati. Itu stressingnya di situ tuh. Jadi pengeremnya di situ tuh. Kita sesuka apapun kehidupan kita lakukan di muka bumi ini, ingat purwadakti. Kita akan mati hadirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merasakan hidup pasti akan merasakan kematian. Bukankah telah banyak di sekeliling kita yang meninggalkan lebih dulu daripada kita? Entah orang tua kita, entah itu tetangga kita. Dan kemarin-kemarin kita juga ditinggalkan oleh rekan kerja kita di kampus. Ditinggalkan guru-guru kita di kampus. Itu sudah dohir, sudah konkret, di mana itu semua harus menjadikan iktibar bagi kita bahwa hidup kita tidak semena-mena di muka bumi ini. Bahwa kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Ingat, ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Hadirin, ternyata mati itu bukan akhir segala-galanya. Tidak seperti pemahaman orang liberal. Kalau sudah mati selesai mati. Tidak. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Dan kita mengatakan orang tua kita mati, kata kita. Almarhum, almarhumah yang meninggalkan kita duluan kita, itu mati kata kita. Mereka mati kata kita. Tapi hakikatnya mereka dihidupkan kembali oleh Allah, yaitu di alam barzah, alam kubur. Makanya kalau kita kan sering kalau jarah, bapak-bapak kan jarah tuh sering mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahlal kubur berarti ada tuh ahli kubur tuh di situ. Dan ahli kubur itu menjawab waalaikumsalam. Menjawab mereka, terima kasih anakku telah datang. Terima kasih ya Allah saudaraku datang menghampiriku dan mengirimkan Fatihah. Almarhum dan almarhumah itu pengen dikirimin Fatihah, pengen dikirimin doa, karena ada keterangan setiap yang jarah pada saat itu membacakan ayat-ayat Allah. Kalau pada saat itu yang ahli kubur sedang disiksa, maka diangkatlah siksaannya karena ada orang yang jarah yang kirim Fatihah dan baca surah Yasin dan sebagainya. Bersyukur Pak, kita menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan ibu bapak kita yang sudah meninggalkan duluan. Kita datang ke makam, kita ziarahi, baca Fatihah, dan mereka itu tahu kita datang, cuma tidak kedengaran oleh kita. Dan kalau kedengaran oleh kita, ditakdirkan kita dengar, ahli kubur menjawab salam, ya pasti kita akan lari Pak. Pasti kita akan lari. Oleh karena itu, inilah menjadikan PR kita bahwa hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian, dan mati bukan segala-galanya. Pasti akan ada kehidupan setelah kematian dan ada akhirat setelah dunia. Satu. Kemudian yang kedua, nasihat yang diberikan malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kepada kita, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Silahkan Muhammad, kau cintai apa saja kau cintai. Istri kau cintai, keluarga kau cintai, anak-anakmu cintai, pangkat cintai, jabatan cintai, harta cintai. Silahkan kau cintai. Tapi ingat, setiap yang kau cintai itu fa innaka mufarikuhu, bahkan pasti akan berpisah meninggalkan kita.
Artinya apa? Kita mencintai hanya sekedarnya saja. Cintai istri sekedarnya saja. Cintai anak sekedarnya saja. Cintai keluarga sekedarnya saja. Cintai pangkat sekedarnya saja. Cintai harta, jabatan, dan kekuasaan hanya sekedarnya saja. Jangan melekat di dalam hati kita dan menuhankan itu semua. Cinta segala-galanya, cinta yang sejati adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita cinta kepada keluarga mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kita cinta kepada harta mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kita cinta kepada pangkat, jabatan, kekuasaan, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin, setiap yang kita cintai saat ini di muka bumi ini, fa innaka mufariquhu, pasti akan berpisah meninggalkan kita. Entah kita duluan yang meninggalkan pangkat, jabatan, dan kedudukan, entah jabatan pangkat duluan yang dulu meninggalkan kita. Pan bisa saja. Bintang kita duluan yang meninggalkan harta, atau harta duluan yang meninggalkan kita, dirampok misalnya, digondol maling misalnya. Kita cinta kepada rumah yang bertingkat, rumah yang mewah, entah kita yang duluan meninggalkan rumah, atau rumah duluan yang meninggalkan kita. Kebakaran misalnya, terbawa gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Setiap yang kita cintai di muka bumi ini pasti akan berpisah dengan kita. Maka cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Muhammad, silahkan kau beramal, silahkan kau berbuat sesukamu, tapi setiap perbuatan itu majziyun bih, pasti akan ada balitungannya, pasti akan ada perhitungannya. Silakan kita beramal, beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, sebagai rektor, sebagai dekan, sebagai semua sesuai kemampuan kita beraktivitas. Tapi ingat, kita harus sepakat meyakinkan dalam hati kita bahwa setiap aktivitas kita pasti akan ada balasannya. Yang kecil pasti akan ada balasannya, yang besar pasti akan ada balasannya, yang baik, yang buruk pasti bakal ada balitungannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan menganggap sepele kepada perbuatan yang kecil-kecil, Pak. Dosa yang kecil-kecil jangan dianggap sepele. Kita tidak tahu dari dosa mana yang membuat Allah murka kepada kita. Dan jangan menganggap sepele kepada amalan yang kecil, sebab tidak tahu dari amalan mana yang mengundang Allah ridho kepada kita. Ada dua contoh. Pertama, ada orang yang masuk ke dalam neraka. Ini sering diceritakan di majlis taklim salafiyah. Dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya mengerem, mengunci, menterlantarkan apa? Hirroh, kucing. Pak, dengan kucing saja kita punya masalah. Itu menyebabkan kita masuk neraka, Pak. Kucing kelaparan sampai mati, itu menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dengan kucing, apalagi dengan manusia. Apalagi dengan manusia punya masalah. Kalau tidak selesai, itu kita akan lebih parah lagi. Kemudian yang kedua, amalan yang menyebabkan masuk surga. Dan dikisahkan ulama besar Al-Imam Al-Ghazali pada saat ketika mau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau terhenti dulu sebentar karena ada lalat yang hinggap di tintanya. Ada lalat hinggap di tintanya. Imam Al-Ghazali membiarkannya. Setelah itu lalat sudah menyeruk tintanya, kemudian meninggalkan Imam Al-Ghazali. Baru Imam Ghazali melanjutkan lagi. Tidak diganggu, Pak. Lalat sedang anteng nguyuk etat tinta, tidak diganggu. Biarkanlah, dilanjutkan lagi menulis. Pada saat Al-Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, ini mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Pak.
Kemudian dia tertidur, mimpi. Mimpi diperlihatkan oleh Allah seakan-akan kiamat sudah datang. Dihamparkan masar, dihamparkan pintu hisab, mizan dan sebagainya. Kemudian loloslah Imam Ghazali dari hisaban para malaikat. Imam Ghazali mau dipersilakan masuk ke surga. Tapi pada saat Imam Al-Ghazali mau masuk ke surga, Allah memanggilnya. Ya Junaid Al-Baghdadi. Panggilannya Imam Al-Ghazali itu Junaid Al-Baghdadi. Ya Junaid Al-Baghdadi. Ya Rabb, kamu mau masuk surga? Iya ya Rabb. Tahukah amalan apa yang menyebabkan kau masuk surga? Tahu ya Rabb. Apa? Karanganku banyak, kitab-kitabku banyak. Saya melahirkan santri-santri yang taat kepadamu ya Rabb. Apa kata Allah? Bukan Junaid Al-Baghdadi. Bukan itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Tapi kamu masuk surga karena kau membiarkan makhlukku yang hina lalat menghirup cintamu. Makhlukku yang hina kau muliakan pada saat itu. Maka pada saat ini aku muliakan engkau, Imam Ghazali. Begitu Pak. Subhanallah. Jangan menganggap remeh pekerjaan amalan yang kecil, baik itu yang dosa maupun itu yang maksiat atau amalan-amalan yang apa saja, jangan dianggap remeh karena kita tidak tahu amalan yang mana yang menyebabkan Allah murka kepada kita, yang Allah menyebabkan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan mengingat pesan-pesan ini. Hiduplah sesukamu, pasti kita akan mati. Cintai sekedarnya yang ada di muka bumi ini. Cinta sejati adalah Allah, dan kita pun harus beraktivitas, beramal, berbuat, karena amalan-amalan itu pasti akan ada balasannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya kanggo saya secara pribadi, umumnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.